antara zikir pagi petang yang dianjurkan teman-teman, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa maliku, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa naktarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Ini keyakinan seorang muslim tentang Tuhannya, faham semuanya. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi. Mana pencipta dari tidak ada menjadi ada. Semua ini Allah yang adakan. Rabb atau pencipta ataupun pemilik atas segala sesuatu dan yang merajainya, menguasainya. Sampai kalimat ini dulu saya luruskan atau saya jelaskan teman-teman sekalian. Ingat, selalu kita harus yakin dan jadikan pegangan hidup. Penuh keyakinan ini teman-teman sekalian. Sebenarnya hubungan kita yang hakiki adalah sama Tuhan Allah SWT. Makhluk-makhluk ini hanya Allah jadikan penyebab saja. Kalau ada orang teman-teman sekalian bermasalah depan mata kita dengan kita langsung istighfar kepada Allah, minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Berarti kita lagi ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah datangkan makhluk-makhluknya, gitu kan? Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum di satu komunitas negara yang berbuat kemaksiatan atau pelanggaran agama kecuali Allah akan datangkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Berarti perilakunya dari situ. Karena rusaknya hubungan sama Allah, Allah datangkan cobaan buat mereka. Makanya harusnya kita memahami kalau ada masalah berarti kita sedang bermasalah sama Allah SWT. Beristighfar kepadanya, selesai, gitu kan? Waktu Adam alaihissalam digoda oleh iblis untuk memakan buah dan dilarang oleh Allah SWT, dia tahu itu pelanggaran, tapi dia tidak menghardik lagi iblis. Seperti misalnya kita sedang melakukan, ada masalah sama orang lain itu menjadi penyebab kita jadi masalah, gitu kan? Udah, kita nggak bahas lagi orang itu. Nabi Adam alaihissalam langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami. Kesalahan kami ikutin orang ini, iblis ini, gitu kan? Kalau kau tidak ampuni kami, maka kami termasuk orang-orang rugi. Jadi sebenarnya yang dititik beratkan adalah hubungan kita sama Allahnya. Kalau ini semua variabel penyebab Allah datangkan. Ya, makanya teman-teman bermuhasabahnya begitu, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan oleh kaum salafus saleh, aku tahu kalau aku punya dosa dengan Allah pada saat aku terhalangi dari sholat subuh berjamaah. Ada juga yang mengatakan, aku tahu aku sedang berbuat dosa kalau aku lihat perubahan pada sikap istriku, tungganganku, dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya kalau orang betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah SWT akan aman semuanya, sampai pada hal-hal yang kecil. Juga dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan seperti itu. Bagaimana orang-orang kalau sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga dari semua sisinya. Allah akan berikan taufik dari setiap pekerjaannya. Kita mengatakan di sini, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah atau kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan syaitan juga sekutunya. Di sini kita mengucapkan kalimat tauhid lagi untuk memperbaharui tauhid kita, la ilaha illallah, karena ini harus selalu diulangi. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah akan masuk surga. Kita perbaharui itu, lalu kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Maksudnya keputusan yang diriku ambil. Kalau itu salah, maafkan. Dan gangguan dan keburukan syaitan. Di sini dan syirki, maksudnya sekutu-sekutunya. Siapapun yang membantu syaitan untuk itu. Karena syaitan teman-teman bisa bisikin kita secara langsung. Bisa juga dia gunakan manusia. Makanya dalam surah An-Nas kita katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memang ada jin dan manusia yang menggoda kita. Ada kadang-kadang teman-teman syaitan bisikin kita, suruh kita berzina, kita nggak mau, nolak. Jiwa kita bergejolak tapi kita melawan. Terus kemudian syaitan gerakin ada orang-orang fasik di sekitar kita, mereka yang rayu. Udahlah, nggak apa-apa lah, gini nanti aku yang traktir, segala macam, supaya kita terjerumus. Maka kita minta dijauhkan dari keburukan syaitan, jangan tergoda dengan dia dan sekutu-sekutunya. Lalu dikatakan, atau riwayat lain juga ada, wa'udzu bika min syarri, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan keburukan semua makhluk yang ubun-ubunnya engkau memegangnya. Kata ulama hadis, yang maksud adalah semua makhluk termasuk hewan-hewan, bahkan serangga segala macam nggak akan bisa mengganggu dia kalau dia berlindung kepada Allah dengan doa ini. Kemudian wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan jangan sampai aku menjerumuskan diriku pada keburukan atau pelanggaran. Ini kita berlindung kepada Allah SWT, jangan sampai berbuat dosa. Kalau ada di antara kita teman-teman orang yang mau berbuat dosa lalu dia seperti terlindungi, ya,
misalnya batal, gagal, ada yang tahu, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena justru itu bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin kita tidak terjerumus di situ. Ya, tidak usah kita doakan keburukan. Sial saya ini. Tadi janjian sama pacar, sekarang malah banjir, malah hujan. Dan alhamdulillah kita selamat dari dosa itu. Andai saja teman-teman lihat hukumannya hari kiamat, maka tentu kita tidak berharap untuk bisa bertemu dengan dia. Ya, berapa banyak orang yang diterumuskan sama syaitan. Ada orang dari Saudi, kisah nyata diangkat oleh para ulama. Dia pergi ke Thailand di musim libur. Lalu dia seperti umumnya orang-orang fasik, berbuat dosa, buat masalah-masalah terus. Ya. Artinya berzina, khamr, segala macam. Ada satu perempuan, dia jatuh cinta sekali sama perempuan ini. Dan setiap hari harus ketemu dia. Padahal ini perempuan tidak benar, pelacur, dibayar sama dia. Satu waktu tuh pacarnya ini telat datang, maka dia kepikiran, dia telepon gak bisa, mati segala macam. Kemudian datanglah perempuan tersebut. Sehari semalam gak datang sama dia, besoknya baru datang. Dia merasa kehilangan segala macam sampai dia datang, terus dia sujud di kakinya perempuan itu. Seakan-akan minta, kenapa kau terlambat, jangan ginikan saya segala macam. Terus pada saat dia sujud meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah SWT, sujud kepada selain Allah. Ini gak boleh semuanya. Jadi semestinya harus difahami masalah ini. Kita harus minta dilindungi dari semua keburukan makhluk yang Allah pegang ubun-ubunnya. Tidak boleh jerumuskan diri kita pada keburukan. Au ajurruhu ila muslim. Dan tidak boleh juga menjerumuskan muslim pun ke dalamnya. Jadi maknanya kalau kita tidak mau berzina, jangan biarkan orang lain. Kita nggak mau melakukan perbuatan dosa, jangan bilang, sudah kamu aja deh, nggak usah saya. Enggak, tetap nggak boleh. Kita larang. Kalau ada orang mau korupsi, orang mau berbuat penipuan, larang, tidak boleh. Kita minta kepada Allah di sini, ya Allah, jangan sampai aku jerumuskan diriku pada kesalahan, dan jangan sampai aku jerumuskan muslim yang lain dalam kesalahan tersebut.